nasional ini. Meski anak zaman now, tetap harus hafal dong. Tapi teman-teman di rumah penasaran gak sih? Sebenarnya burung Garuda itu betulan ada atau enggak? Info yang Otan dapat, burung Garuda sebenarnya binatang mitos di Jawa. Nah, kalau burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia itu terinspirasi dari sobat Otan, si burung elang Jawa. Sesuai namanya, elang Jawa merupakan hewan endemik Pulau Jawa, alias hidup di Pulau Jawa saja, teman. Sayangnya, jumlah elang Jawa kian hari kian menyusut. Banyak sekali penyebabnya. Di antaranya, perkembangbiakan elang Jawa tergolong lambat. Dalam 2 tahun, elang Jawa hanya bertelur 1 kali. Itu pun kemungkinan hidupnya kecil karena hilangnya habitat asli mereka. Yap, habitat elang Jawa sudah banyak tergusur oleh pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman. Tidak heran kalau elang Jawa terancam punah. Bahkan statusnya endangered atau gawat darurat. Untuk mencegah punahnya sobat Otan ini, konservasi elang Jawa pun dilakukan, seperti di Pusat Pelestarian Satwa Cikananga di Sukabumi ini. Tuh, ada Mbak Inge yang sedang siapkan kandang baru bagi si elang Jawa. Kandang elang gak boleh sembarangan loh. Ketinggian dan sudut kemiringan batang untuk tempat bertengger si elang harus diperhatikan. Tujuannya supaya dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Nah, kalau di Jakarta ada Taman Mini Indonesia Indah yang menangkarkan sobat Otan ini, teman. Dan Otan baru saja dapat kabar gembira loh. Tanggal 29 Mei lalu telah menetas seekor bayi elang Jawa di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Wah, selamat datang ke dunia, sob. Berita baik ini harus kita sambut dengan sukacita, teman. Burung elang ini kami tetaskan melalui bantuan. Jadi kita gunakan mesin tetas ya dengan inkubator. Kita tetaskan selama kurang lebih 1 bulan. Otan dan teman-teman di rumah pasti doakan bayi elang Jawa ini tumbuh sehat dan cepat besar, biar bisa main bareng sama Otan. Pamor burung elang gak cuma hebat di Indonesia, bahkan lintas benua loh, teman. Sobat Otan ini bahkan tak terpisahkan dari tradisi perburuan oleh berbagai suku di dunia. Mulai dari Mongolia hingga Kazakhstan. Teman di rumah jangan marah dulu sama Otan ya. Perburuan adalah cara bagi sebagian orang untuk bertahan hidup. Apalagi elang memang terkenal sebagai hewan predator alias pemangsa. Salah satu suku yang tersohor akan tradisi perburuan dengan elang adalah suku Kazakh di Mongolia. Dan Paman Muratkan adalah pemburu dengan elang dari suku Kazakh di Mongolia yang masih tersisa. Hari ini, Paman Muratkan akan melatih sobat Otan ini berburu. Sebelum sampai di tempat latihan, mata elang akan ditutup, supaya sobat Otan ini merasa nyaman dan tenang. Sabar ya sob, gelap-gelapan dulu. Masuk ke dalam UNESCO World Heritage, area Pegunungan Altai di Mongolia adalah rumah beragam spesies makhluk hidup, teman. Inilah surga berburu bagi para pemburu dengan elang. Perburuan dengan elang biasanya dilakukan di musim dingin, teman. Saat musim dingin, bulu binatang buruan seperti rubah, kelinci, hingga serigala dalam kondisi paling baik. Sehingga pemburu bisa mendapatkan bulu tebal untuk membuat topi dan pakaian hangat. Seperti yang dipakai Paman Muratkan ini. Berbeda dengan di Mongolia, bagi suku Kazakh di Kazakhstan, berburu dengan elang tidak lagi digunakan untuk bertahan hidup. Namun tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi sebuah hobi, bahkan profesi. Ya, para pemburu dengan elang biasa disebut berkucul.
Profesi ini biasa dilakukan oleh laki-laki. Tapi ada satu perempuan di Kazakhstan yang menggelutinya. Bahkan, ia satu-satunya pemburu perempuan di Kazakhstan. Ia adalah Kamakpal Abdrazakova. Kamakpal sudah 17 tahun bergelut dengan elang sejak ia masih berumur 13 tahun. Kamakpal dan keluarganya menangkap elang di alam liar. Lalu ia melatih sobat otan ini sendiri dari galak sampai jadi jinak. Kermaks! Oh iya, jenis Golden Eagle yang digunakan termasuk keluarga elang dengan rentang sayap terpanjang loh. Tidak heran binatang ukuran besar juga bisa jadi buruannya. Elang memang sangat efektif untuk berburu. Penglihatan elang sangatlah tajam. Ia bisa melihat mangsa sejauh 3 km. Belum lagi daya jelajah elang yang sangat luas, mencapai 200 km persegi. Jadi nggak heran kalau sobat otan ini bisa menangkap binatang buruan dengan cepat. Di Kazakhstan terdapat festival atau perlombaan perburuan dengan elang. Biasanya diadakan saat musim dingin. Sobat otan ini memang tidak bisa terpapar terik matahari terlalu lama, teman. Nah, saat musim dingin berlalu, elang lebih sering dimanjakan, berdiam di kandang, dan tidak perlu mencari makan sendiri. Daging segar menjadi menu sehari-harinya. Sobat otan ini bisa makan daging sebanyak 14 kg sehari loh. Biasanya saat si elang sedang memperbaiki bulu-bulunya ini. Oh iya, dalam kondisi kenyang, elang riskan untuk diterbangkan karena kemungkinan besar ia tidak akan kembali pulang. Yang akrab sama sobat otan ini gak cuma orang dewasa loh, anak-anak pun juga bisa. Bahkan untuk menjadi pemburu dengan elang yang andal, latihannya harus dilakukan sejak kecil. Nura merupakan desa paling tersohor di selatan Kazakhstan sebagai tempat lahirnya berkuce handal. Menariknya desa Nura ini juga menjadi tempat lahirnya berkuce junior yang masih berusia belasan tahun. Bekasil, salah satu berkuce termuda di Kazakhstan. Usianya baru 12 tahun dan ia sudah 4 tahun belajar menjadi berkuce. Untuk menjadi berkuce yang tangguh, minimal mereka harus sekolah khusus bagi pemburu selama 5 tahun. Pemerintah Kazakhstan memang begitu peduli dengan berkuce, sehingga ada pula sekolah untuk belajar menjadi pemburu andal, teman. Cakep! Sebelum berangkat sekolah, Bekasil harus memastikan elang kesayangannya Akik yang baru berumur 2 tahun ini cukup makan dan minum. Memberi makan dan minum secara langsung adalah cara pertama untuk menjalin kedekatan elang dengan pemiliknya, teman. Setelah terbentuk ikatan, maka lebih mudah melatih kepatuhan elang. Meski masih belia, Bekasil sangat mahir mengendalikan elangnya. Adik Bekasil, Bek Sultan, juga seorang berkuce. Ia telah belajar sejak 3 tahun lalu saat berusia 7 tahun. Karena masih kecil, Bek Sultan menggunakan falcon atau alap-alap yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Burung pemangsa terkecil di dunia ini punya penglihatan tajam seperti elang dan bisa terbang hingga kecepatan 300 km per jam, sehingga cocok dijadikan hewan pemburu. Nah, ini sekolahnya Bekasil Bek Sultan. Memakai gedung sekolah umum, kelas berkuce diajarkan setiap akhir pekan di desa Nura. Rata-rata jumlah siswanya bisa mencapai 20 orang. Siapa saja bisa belajar di sini tanpa dipungut bayaran. Semua disubsidi oleh pemerintah Kazakhstan. Usia murid juga tidak dibatasi. Anak-anak hingga dewasa semua diterima. Paman Junis Tohtatsinuli, seorang berkuce dengan pengalaman selama 30 tahun, menjadi pengajar di sekolah ini. Paman Junis akan mengajarkan mereka profil elang hingga teknik untuk melatihnya. Setelah dirasa mampu, mereka akan belajar langsung ke alam. Perbukitan dipilih sebagai tempat awal sebelum menjajaki area pegunungan. Desa Nura dikelilingi oleh padang savana luas dan pegunungan Tian Shan yang menjadi tempat ideal untuk bersarang burung elang. Kali ini targetnya seekor kelinci. Binatang bertelinga panjang ini dipilih karena merupakan buruan paling mudah dibanding rubah atau serigala. Sekarang saatnya Bekasil dan Akik beraksi. Dalam waktu 10 detik saja, kelinci langsung disergap. Cakep! Teman, bukti kalau burung alap-alap menjadi sahabat bagi masyarakat Semenanjung Arab adalah ada rumah sakit khusus burung alap-alap.
Iya, teman di rumah nggak salah dengar. Rumah sakit yang berdiri tahun 1999 ini khusus hanya melayani burung alap-alap. Setiap tahun, rumah sakit ini melayani belasan ribu burung alap-alap. Nggak cuma dari warga Uni Emirat Arab, ada juga yang datang dari negeri tetangga, seperti Bahrain dan Kuwait. Wih, burung alap-alapnya lagi ngantri tuh teman. Gitu sob, budayakan antri. Cakep. Masyarakat di Semenanjung Arab menganggap burung alap-alap seperti anaknya sendiri loh. Jadi mereka khawatir banget kalau sahabat mereka ini sakit atau butuh perawatan. Otan dapat info kalau burung alap-alap sakit berat, ia cuma punya waktu 5-6 jam untuk bertahan hidup. Waduh sob. Nah, buat burung alap-alap yang punya masalah pada bulunya, rumah sakit ini juga punya stok ribuan bulu burung alap-alap loh. Wait, kok rumah sakit ini rame banget sih? Ternyata rumah sakit khusus burung alap-alap ini bisa dikunjungi oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Malah kunjungan ke rumah sakit ini jadi tujuan favorit bagi wisatawan yang datang ke Uni Emirat Arab loh. Mereka bisa melihat sobat otan ini dirawat kukunya. Bahkan sampai bisa mengintip ke ruang operasi segala. Ada sobat otan yang lagi dioperasi tuh. Sob, semoga kamu cepat sehat lagi ya. Nah, biaya perawatan burung alap-alap di rumah sakit ini tidak mahal loh teman, karena pemerintah Uni Emirat Arab memberikan subsidi. Ini sebagai bentuk dukungan pemerintah Uni Emirat Arab dalam pelestarian burung alap-alap di Semenanjung Arab. Cakep.